Perkenalkan, nama saya Jihan Birlian Putri, saya dari kelas 11 IPA 2. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang Perang Tondano. Latar belakang Perang Tondano. Perang Tondano I terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol selain berdagang juga menyebarkan agama Kristen yang dipimpin oleh Franciscus Xaverius. Awalnya orang Spanyol dan Minahasa memiliki hubungan dagang. Akan tetapi pada abad ke-17, hubungan dagang antar keduanya mulai terganggu karena adanya VOC. Waktu itu, VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan Gubernur Ternate, Simon Kos, mendapat kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Simon Kos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembeh untuk menguasai pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol dan juga Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah VOC. Apalagi waktu itu Spanyol harus meninggalkan kepulauan Indonesia untuk menuju Filipina. VOC memaksa orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Akan tetapi, orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang Minahasa. Perang Tondano Kedua. Perang Tondano Kedua terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Memasuki abad ke-19, dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Dendels yang mendapat mandat untuk memerangi Inggris sehingga membutuhkan pasukan dalam jumlah besar. Mereka memilih suku-suku pribumi seperti suku Madura, Dayak, dan Minahasa. Atas perintah Dendels melalui Kapten Haltijk, Presiden Manado Prediger segera mengumpulkan para upung dari Minahasa ditarget untuk mengumpulkan calon pasukan 2.000 orang. Akan tetapi, orang-orang Minahasa tidak setuju dengan program Dendels ini. Banyak di antara para upung mulai meninggalkan rumah. Mereka justru mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano, Minawanua. Salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Upung Loto. Ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan. Melihat suasana yang semakin kritis, tidak ada pilihan lain bagi Gubernur Prediger kecuali mengirim pasukan menyerang pertahanan orang-orang Minahasa. Belanda menetapkan strategi dengan membendung Sungai Temberan. Prediger juga membentuk dua pasukan tangguh. Pasukan yang satu dipersiapkan menyerang dari Danau Tondano dan pasukan yang lain menyerang Minawanua dari darat. Tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanua. Walaupun sudah malam, para pejuang tetap dengan semangat yang tinggi terus bertahan dan melakukan perlawanan dari rumah ke rumah. Pasukan Belanda merasa kewalahan. Latar belakang terjadinya peperangan Tondano ada 4. Yang pertama ialah sikap antipatik kaum Minahasa terhadap kedatangan Belanda. Yang kedua, pemerkosaan terhadap wanita Minahasa. Yang ketiga, pelanggaran kolonial Belanda terhadap Ikatan Persahabatan Minahasa-Belanda pada 10 Januari 1679. Dan yang terakhir ialah tertangkapnya Kepala Wala Tondano dan Kepala Wala Tomposo yang menyebabkan masyarakat Tondano benar-benar marah besar dan murka terhadap Belanda. Akhir Perang Tondano. Kisah Perang Tondano yang berakhir pada awal abad ke-19 saat berkuasanya VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Dendels telah mendapatkan perhatian yang cukup besar karena perlawanan rakyat Minahasa Sulawesi Utara terhadap penjajahan. Belanda tidaklah tanggung-tanggung. Mereka berperang sampai tetes darah penghabisan di Benteng Moraya bersama para pemimpinnya terdiri dari Lonto, Teyu, Mutulandi, Pamahit, Korengkeng, Humingkiwas, Serapung, Sepang, Kepel, serta lain-lainnya. Dan kisahnya tidak kalah dengan pahlawan nasional seperti Patimura, Hasanuddin, Diponegoro, dan Imam Bonjol. Inilah akhir dari suatu perjuangan panjang rakyat Minahasa dalam mempertahankan eksistensi martabat kebangsaannya.